Selamat datang, Infonomi adalah nothing phone untuk para profesional, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara merekam layar di perangkat ini. Jadi untuk saudara YB, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian atas layar Anda. Sekarang jika Anda melihat ada pemisahan antara tombol-tombol pintasan dan notifikasi, pastikan Anda mengusapnya dari sisi kanan. Dan Anda bisa mengusap ke bawah sekali lagi, yang akan menampilkan beberapa tombol pintasan. Semoga saja Anda bisa melihat perekam layar di salah satu halamannya. Oh, itu dia. Jadi untuk saya tampilannya seperti ini sekarang. Jika Anda tidak dapat menemukannya di halaman manapun, Anda sebenarnya bisa menambahkannya dengan mengklik ikon pensil di sini, lalu mencarinya di daftar ini. Dan setelah Anda menemukannya, Anda cukup mengkliknya saja. Seperti yang Anda lihat, tombolnya akan ditambahkan, dan Anda bisa kembali, lalu tombol itu akan tetap ada di sana. Jadi setelah tombolnya terlihat di sini untuk pertama kali, saya sarankan untuk menekannya dan menahannya. Ternyata tidak terjadi apa-apa saat Anda menekannya. Ayo dong, seharusnya kamu membawa saya ke pengaturan. Mari kita cek dengan cepat apakah memang ada pengaturannya. Sepertinya tidak ada. Oke, jadi sepertinya tidak ada pengaturan apapun untuk itu. Bagus. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah memilih apakah kita akan merekam seluruh layar atau hanya satu aplikasi, dan apakah kita akan merekam perangkat audio, mikrofon, keduanya, atau tidak sama sekali. Sekarang, jika Anda berencana merekam keduanya, saya sarankan menggunakan headphone, dan alasannya adalah ketika Anda merekam keduanya. Apa? Yang terjadi adalah audio perangkat direkam secara internal melalui perangkat lunak. Lalu suara itu sebenarnya akan keluar melalui speaker setelah direkam, yang pada saat itu ketika suara keluar ke speaker, mikrofon bisa menangkapnya untuk kedua kalinya, sehingga ini bisa menimbulkan efek gema yang tidak diinginkan. Bagaimanapun saya akan tetap saya akan merekam seluruh layar. Nah, seperti itu. Dan ketika Anda benar-benar memilih seluruh layar, tampaknya ada opsi tambahan sehingga Anda bisa menampilkan sentuhan di layar. Saya akan mengaktifkan ini agar Anda bisa melihat seperti apa tampilannya, karena mungkin ini bukan sesuatu yang Anda inginkan. Tapi fitur ini merekam sebuah titik abu-abu semi-transparan. Dimanapun jari Anda menekan, layar akan mulai merekam, yang dimulai dengan hitung mundur 3 detik dan merekam dengan notifikasi yang cukup mengganggu. Sebenarnya biar saya kembali ke sini, saya akan menggerakkan jari saya di layar supaya nanti Anda bisa melihat titik itu. Kadang-kadang Anda hampir tidak bisa melihatnya di bawah jari saya sekarang. Selain itu, Anda bisa membuka sebagian besar aplikasi tanpa masalah dan merekamnya sebagai contoh. Nah, begitulah. Ya, seperti itu. Dan Anda bisa berinteraksi dengan ini di sini. Klik saja, lalu pilih berhenti merekam, dan ini akan memberikan notifikasi lagi, lalu menyimpan rekaman ke aplikasi foto Anda. Kita memang punya galeri dari Nothing dan juga Google Photos. Saya pribadi lebih suka apapun yang tidak berhubungan dengan Google, jadi itu yang akan saya gunakan di sini. Silakan cukup kembali saja dari sini, dan mari kita coba melakukannya sekali lagi dengan lebih baik. Oh, berhasil. Jadi biasanya itu akan berada di tab ini di sini. Dan Anda bisa melihat dengan jelas ada beberapa tangkapan layar yang terlihat di sini tapi tidak ada rekaman layar. Jadi untuk menemukan rekaman layar, arahkan ke yang kedua ini, yang bentuknya bahkan saya sendiri tidak tahu apa. Dan di sini Anda seharusnya bisa menemukan album bernama Video dan Film. Dan sepertinya tangkapan layar tidak memilikinya. Jadi sepertinya rekaman layar Anda akan ada di video dan film. Jadi Anda bisa menggunakan yang mana saja. Dan ini sudah mulai diputar. Sekarang saat ini sedang diputar, saya ingin dengan cepat membahas satu fitur yang ada di hampir setiap perangkat Android yang mungkin akan penting bagi Anda jika Anda ingin merekam sesuatu. Jadi ada fitur ini. Saya rasa namanya adalah menggambar di atas aplikasi lain. Sejujurnya namanya tidak terlalu penting, yang penting adalah fungsinya. Yang pada dasarnya aplikasi bisa menolak fitur ini digunakan di dalam aplikasi mereka saat sedang dibuka. Dan jika sebuah aplikasi memutuskan untuk menonaktifkan fitur ini, Anda tidak akan bisa merekam layar.
Sebenarnya, secara teknis Anda masih bisa, tapi hasil rekamannya hanya akan berupa layar hitam selama aplikasi yang menonaktifkan fitur ini masih terbuka. Sekarang, ini misalnya akan digunakan oleh aplikasi perbankan dan dilakukan untuk melindungi Anda. Dan jika Anda membayangkan suatu saat ada malware di perangkat Anda yang mencoba menggunakan tangkapan layar atau perekaman layar. Untuk mencoba mengetahui PIN Anda, kata sandi ke bank Anda bisa membayangkan betapa hal itu akan sangat merugikan keamanan bank Anda. Namun karena bank memblokirnya, yang bisa dilihat malware tersebut hanyalah layar kosong. Jadi itu sangat menguntungkan bagi Anda. Dan bank juga memberikan cara alternatif untuk menangkap apa yang Anda butuhkan, seperti misalnya konfirmasi pembayaran. Cukup unduh PDF dari sana yang sejauh yang saya tahu setiap bank memungkinkan Anda untuk melakukannya. Sekarang di mana ini juga digunakan, dan ini tidak dilakukan untuk melindungi Anda, adalah di platform streaming seperti Netflix, Hulu, HBO, Apple TV, dan sampah lainnya seperti ini. Semua aplikasi ini melakukan hal tersebut bukan untuk melindungi Anda, tetapi pada dasarnya memaksa Anda untuk melindungi mereka dari pembajakan. Sekarang, sejauh yang saya tahu, ketika Anda membayar seseorang, Anda bukan milik mereka, jadi saya tidak terlalu setuju dengan itu. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda bisa sepenuhnya melewati dan mengabaikan hal ini. Karena saya tidak pernah setuju agar perangkat saya bekerja untuk suatu korporasi, dan saya hanya ingin menegaskan itu. Aplikasi seperti Netflix misalnya adalah aplikasi yang paling umum, sudah terpasang di perangkat sejak awal. Dan ketika Anda membukanya, aplikasi itu tidak pernah meminta izin untuk melakukan hal ini. Aplikasi itu langsung melakukannya di perangkat Anda, yang mana itu adalah milik Anda. Dan menurut saya ini agak keterlaluan dari siapapun yang melakukan hal ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengakali hal ini. Dan saya juga ingin menambahkan, kalaupun Anda berargumen bahwa Anda mungkin sudah menyetujui syarat dan ketentuan, inilah yang sebenarnya terjadi. Tidak, kalau soal Netflix, saya bahkan tidak punya akun Netflix, tidak pernah punya, jadi saya juga tidak pernah menyetujui syarat dan ketentuan atau menggunakan Anda. Dan aplikasinya juga tidak meminta saya untuk melakukan itu saat membukanya, tapi langsung memblokirnya begitu saja tanpa saya harus masuk akun. Jadi untuk hal ini, saya akan menunjukkan caranya dan memperlihatkan kepada Anda solusi untuk mengatasinya. Jadi kita akan masuk ke browser dan alih-alih menunjukkan situs web tertentu yang bisa Anda gunakan, saya akan mengajarkan cara menemukan situs-situs web tersebut. Dan karena ini adalah situs web di mana Anda bisa menonton konten tersebut, semuanya berjalan melalui browser. Dan browser memungkinkan Anda untuk merekam layar dan mengambil tangkapan layar. Saya juga ingin menambahkan, hanya untuk tujuan hukum, bahwa saya menunjukkan ini hanya sebagai antisipasi, atau sebagai cara untuk mengakali sesuatu yang sebenarnya harus Anda bayar. Misalnya seperti langganan Netflix, benar kan? Jika Anda ingin merekam sesuatu di sana, jika Anda membayar untuk itu memang hak Anda. Anda seharusnya bisa melakukan ini, dan memang ada undang-undang fair use untuk tujuan seperti ini. Dan dengan Anda menonton sesuatu di luar aplikasi ini, secara teknis, ini sebenarnya bukan pembajakan, karena Anda membayar untuk kontennya, Anda hanya tidak menontonnya dengan cara yang mereka inginkan. Tapi membagikan itu. Jika melebihi batas waktu tertentu, itu akan dianggap sebagai pembajakan. Jadi, harap diingat itu, apa yang Anda lakukan dengan informasi tersebut bukan urusan saya. Saya bukan polisi di sini, saya hanya memberitahu Anda dan memberikan alat agar Anda bisa melakukan apa yang seharusnya bisa Anda lakukan. Karena seperti yang saya katakan, mengambil tangkapan layar atau bagian dari video dari misalnya acara atau film yang sedang Anda tonton itu sepenuhnya legal. Selama Anda melakukannya dalam kondisi tertentu yang sesuai seperti video di bawah. Saya percaya selama di bawah 30 detik dan untuk gambar sebenarnya tidak terlalu masalah, kecuali jika Anda memang tidak membayar untuk kontennya. Jadi yang akan saya tunjukkan kepada Anda adalah sebuah pencarian, semacam bagaimana Anda bisa menemukan sesuatu seperti ini menggunakan situs yang dulu pernah saya tunjukkan, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi, yaitu paystream.movie, dan saya akan menambahkan alternatifnya. Nah, seperti itu. Dan yang akan kita cari utamanya adalah Reddit. Jadi tautan Reddit memang cenderung atau orang-orang di sana biasanya memberikan berbagai macam opsi untuk apa yang baru saja saya ketikkan. Tapi Anda bisa mencarinya dengan berbagai cara, misalnya alternatif gratis untuk Netflix atau platform streaming lainnya, dan sekali lagi cari saja yang khusus Reddit.
Dan jika kita klik yang ini, seperti yang Anda lihat, kita punya daftar tautan di sini ke berbagai situs web yang semuanya melakukan hal yang sama, tapi mereka tidak sama persis. Jadi beberapa di antaranya, misalnya, akan memiliki iklan yang mengganggu seperti contohnya yang satu ini, yang pertama ini, benar-benar menyebalkan. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu yang benar-benar tidak berfungsi dengan baik dan membuat Anda kesal, cari saja yang lain. Selalu ada pilihan yang lebih baik. Tujuan Anda mencari alternatif adalah untuk membuat pengalaman menonton jadi lebih baik, bukan malah makin buruk. Jadi abaikan saja sampah seperti yang satu ini dan cari yang lain. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, apapun yang Anda buka di sini pada dasarnya memberi Anda akses ke hampir semua jenis film atau acara dari setiap platform. Nah, Tenable tidak memerlukan akun, tidak perlu masuk atau membayar apapun, jadi Anda bisa menangkap apapun yang Anda inginkan, membagikannya, lalu lanjutkan ke hal lain. Jadi intinya memang hanya itu saja. Jadi kalau Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.